warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Izinkan kami untuk menyampaikan hasil identifikasi isu terkait implementasi literasi digital Smart ASN pada budaya kerja di Kementerian PU. Ada 4 isu yang kami angkat dalam diskusi kali ini. Yang pertama, pembagian dan pengelolaan tugas masih belum terdigitalisasi atau masih manual dengan cara lisan atau lewat WhatsApp tanpa dokumentasi formal yang jelas. Yang kedua, masih adanya pegawai yang gaptek sehingga perlu pendampingan agar tidak menghambat penyelesaian pekerjaan. Yang ketiga, belum tersedianya sistem tiketing untuk laporan permasalahan. Saat ini, pertanyaan atau laporan masih dibalas manual lewat WhatsApp atau email. Dan yang terakhir, tanda tangan dokumen masih manual, seperti pada nota dinas atau permohonan tertentu, sehingga memperlambat proses administrasi. Dari identifikasi yang telah dilakukan, kami menemukan beberapa isu penting seperti pembagian tugas yang belum terdigitalisasi, belum adanya sistem tiketing laporan, kesenjangan literasi digital antar generasi, serta tanda tangan dokumen yang masih manual. Dampak dari isu-isu ini cukup besar, mulai dari rendahnya akuntabilitas, terhambatnya pekerjaan, hingga menurunnya produktivitas. Isu-isu tersebut erat kaitannya dengan konsep Smart ASN, khususnya pada poin menguasai teknologi dan bahasa asing. ASN dituntut untuk tetap adaptif terhadap perkembangan teknologi, mampu menggunakan perangkat digital dan bahkan bahasa asing untuk memperluas jejaring dan wawasan. Dengan begitu, ASN dapat bekerja lebih efektif, kolaboratif, dan mampu mendukung percepatan budaya kerja digital di era sekarang. Untuk nilai USG-nya, untuk isu yang pertama, belum ada sistem tiketing untuk laporan masalah yang nilainya 12. Kemudian pembagian dan pengelolaan tugas belum terdigitalisasi 14, pegawai senior literasi digitalnya masih kurang itu 11, kemudian tanda tangan dokumen masih dilakukan secara manual nilainya 10. Sehingga core isu yang kami angkat adalah pembagian dan pengelolaan tugas belum terdigitalisasi. Apa maksudnya? Maksudnya adalah pengelolaan tugas dan pembagian tugas yang tidak terdigitalisasi ini akan menghambat koordinasi internal, kemudian penilaian kinerja pegawai juga menjadi kurang objektif, kemudian adanya pegawai satu dan pekerjaan yang banyak sedangkan pegawai satunya malah kurang pekerjaannya. Nah, ini bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi dan visi Smart ASN yang menuntut transparansi, adaptabilitas, serta pelayanan publik yang profesional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan akar masalah dari isu yang sudah kita ambil. Kita menggunakan diagram fishbone atau tulang ikan, di mana faktor-faktor apa yang menyebabkan masalah atau isu tersebut terjadi. Jadi yang pertama ada teknologi, kedua ada sumber daya manusia, 3 ada kebijakan dan regulasi, 4 proses, 5 manajemen, dan 6 lingkungan kerja. Dari ke-6 sumber masalah tersebut, kita cari tahu lagi kenapa masalah-masalah tersebut bisa terjadi. Kemudian ternyata kita bisa ambil bahwa yang paling menentukan masalah tersebut terjadi adalah faktor teknologi karena tidak ada platform manajemen tugas terpusat. Maka dari itu kita menggunakan isu ini untuk mencari solusi yang ada. Terima kasih. Nah, apa sih solusi yang kami ambil? Nah, untuk mengatasi isu pembagian dan pengelolaan tugas yang belum terdigitalisasi, kami menawarkan solusi penggunaan Microsoft Planner yang terintegrasi dengan akun kedinasan Kementerian PU. Nah, planner ini nanti akan memudahkan pimpinan untuk membagi proyek menjadi tugas-tugas kecil, menetapkan deadline, dan memantau progres secara real time. Nah, nanti akan ada notifikasi otomatis dari Outlook yang memastikan setiap anggota tim selalu up to date tanpa ada tugas yang terlewat. Nah, dengan integrasi ini, komunikasi dan dokumen akan tersimpan di satu platform sehingga alur kerja akan jadi transparan, efisien, dan terstruktur yang akan mendukung penerapan manajemen ASN dan Smart ASN. Untuk penerapan nilai manajemen ASN dan Smart ASN sendiri, yang pertama untuk literasi digital dan multilingual, insan PU itu dilatih untuk menggunakan perangkat lunak untuk alat utama mereka melakukan pekerjaan sehari-hari. Lalu yang kedua yaitu networking. Platform planner ini membantu
membangun jejaring kerja yang kuat antar unit maupun lintas unit. Dengan begitu komunikasi dan pembagian tugas itu lebih terintegrasi di satu platform. Terus untuk yang ketiga yaitu profesionalisme, di mana pengelolaan tugas yang terstruktur dan transparan ini memastikan setiap pekerjaan itu dilakukan sesuai dengan standar dan ketentuan yang telah diberlakukan. Lalu yang keempat ada integritas, dengan adanya jejak digital yang jelas pada setiap pembagian tugas, integritas dalam melaksanakan pekerjaan itu menjadi lebih terjamin karena pembagian tugas sudah jelas, tugas A untuk siapa, B untuk siapa, sehingga hal tersebut dapat mendorong kejujuran dan akuntabilitas dari setiap ASN. Transformasi ini memaksa setiap individu untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi digitalnya, mendorong profesionalisme yang lebih tinggi, dan membangun jaringan kerja yang lebih kuat di seluruh unit. Pada akhirnya, ini adalah langkah nyata dalam menjadikan insan PU sebagai bagian dari birokrasi yang lebih modern, transparan, dan berdaya saing, sejalan dengan visi manajemen ASN dan tujuan Smart ASN. Terima kasih.